Hai guys, apakah kalian bosan dengan makanan rumah? Atau kalian pengen cari tempat nongkrong yang asik? Nah, hari ini Kak Yus sudah ada di satu tempat yang istimewa. Tempatnya cozy banget, enak banget, namanya Terasi Mentah. Ada apa dan bagaimana istimewanya Terasi Mentah? Kita nanti juga akan bertemu dengan ownernya langsung, kita akan ngobrol-ngobrol dengannya. Tapi sebelumnya seperti biasanya, aku selalu mengingatkan untuk teman-teman subscribe, like, dan komen YouTube channel kami di Ngopi Info. Oke, kalau teman-teman masih bingung cari tempat makan yang asik, tempat makan yang cozy, nah hari ini Terasi Mentah akan hadir menemani kita. Kita akan korek-korek dan kulik-kulik seberapa cozy-nya, seberapa serunya, seberapa kerennya tempat ini bersama dengan ownernya langsung. Taram, ini dia ownernya dari Terasi Mentah. Dia adalah Mas Tommy. Selamat malam, Mas. Malam. Oke. Bicara tentang kita bicara tentang pengusaha muda ya, Mas ya. Mas Tommy ini kami anggap sebagai salah satu sosok yang mewakili pengusaha muda yang sukses bergerak di bidang usahanya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa usaha kuliner yang dipilih sama Mas Tommy? Dulu sebenarnya nggak respon ya terhadap kuliner itu. Satu karena perhitungannya detail. Bahan bakunya kalau nggak laku hari ini besok bagaimana. Tapi ternyata ketika kita berbicara tentang bagaimana itu market, ternyata kuliner ini kan kebutuhan orang itu kan tiap hari makan. Jadi market betul. kita adalah orang-orang yang punya perut. Tentunya semua orang bisa masuk ke kuliner. Oke. Berarti artinya sebelum jauh sebelumnya ini apakah sekolahnya atau kuliahnya ada hubungannya dengan perkulineran? Tidak sih, Mas. Kebetulan coba-coba dan beberapa brand kami yang di luar itu alhamdulillah sukses. Maka ketika kita pulang ke tanah kelahiran asli, maka kita ciptakan konsep yang dimana sederhana tapi middle low atau market middle low yang dimana dia pengen nongkrong dan makan itu bisa masuk di tempat kita. Oh gitu. Artinya bisa diperjelas lagi kalau untuk Terasi Mentah ini konsepnya seperti apa? Konsepnya satu adalah murah, orang makan bisa sambil weekend, kemudian nongkrong sama temen, keluarga, doi, pacar ataupun rekan kerja, dimana ia menghadirkan suasana yang alami dan nyaman. Kan ada indoor dan outdoor. Kemudian kita siapkan juga untuk bertemu dengan reunian misalnya, ketemukan pengajian ataupun apapun itu di tempat kami free. Artinya semua event bisa diselenggarakan di sini ya? Bisa diselenggarakan. Seperti tadi kayak reuni, arisan, temu keluarga, family gathering dan yang lainnya itu bisa ya, Mas ya. Nah, tadi sudah dibilang di depan tadi bahwa konsep yang diusung seperti itu. Nah, kalau di Terasi Mentah ini menu andalannya, terus range harganya yang dibanderol di sini itu seperti apa? Kalau kita yang jadi andalan dan mengena di masyarakat, image-nya adalah Terasi Mentah itu 8.500. 8.500 ya guys. Komplit sama nasi, sambal, dan ayam serta lalap. Lalapnya itu pakai daun paya yang khasnya Terasi Mentah. Oh iya. Jadi range-nya antara 8.500 sampai 20.000. Sampai 20.000 itu artinya yang paling mahal ya. Paling mahal itu produk kami adalah di bebek. Oh, di bebek. Ya, Oke. jadi variasinya terbanyak itu tentunya di ayam. Karena dari 8.500 kita naik lagi menjadi 10.000 juga dengan komplit dan box yang besar kalau dibawa pulang. Kemudian di atasnya ayam yang 8.500 itu kita naikkan lagi ayam pejantan atau ayam kampung tapi yang ya pejantan, Mas. Jadi sehingga dari pejantan ini pun ketika middle up mau masuk kita juga siapkan untuk
lele, kemudian nila, dan yang tertinggi ataupun termahal itu di angka 20.000, yaitu 20.000 itu sudah komplit ya. Iya. Kalau tanpa Iya. tanpa nasi mungkin bisa di bawahnya itu menunya adalah bebek. Oh gitu. Jadi dari ayam, bebek, Nila, terus nila, lele, komplit semuanya di Komplit, sini. iya. Oke. Keunggulannya sendiri di Terasi Mentah ini selain live musiknya itu apa aja? Kalau kami pesan nasi box ya Mas, dengan jumlah berapapun kami layani 8.500 itu artinya Nggak ada batas minimal harus Nggak ada. berapa gitu, nggak ada? nggak ada Oh, batas oh, oh. minimalnya nggak ada. Kemudian wifi pun orang hanya sekedar ngeteh ngopi kita tetap free wifi bisa menikmati live musik karena live musiknya ini kan semua dari teman-teman relasi yang memang sudah punya nama, Iya. baru mau menjadi seorang talent itu semuanya adalah di Iya, Terasi Mentah ini. Ini harapan kami adalah teman-teman di luar sana selain bisa warung ini bermanfaat, tapi juga orang nongkrong itu betah, Mas. Oh gitu, iya. Terus selanjutnya Mas Tommy, ya, ini kan sedang ada COVID ini ya. Iya. Maksudnya saya rasa semua ini pasti terkena dampaknya gitu. Nah kalau untuk kuliner itu seberapa besar ini menghantam bisnis kuliner nih, terutama atau khususnya untuk Terasi Mentah sendiri? Kalau penurunan itu pasti teman-teman semua di kuliner itu dari 50, 70 sampai 90% pun turun. Sampai 90%? Sampai 90% pun turun. Bahkan teman-teman kami yang ada di luar sana itu meliburkan. Artinya tidak ditutup tapi meliburkan tutup, Oh, tutup. meliburkan karyawannya. Bahkan ada sebagian yang diberhentikan karena memang kalau tidak ada omset kan juga membayarnya ya, biaya operasionalnya ya. susah. Tapi satu, bahwa dulu Mas kami mendirikan Terasi Mentah ini tujuannya bukan untuk profit, tapi bagaimana kita itu keberlangsungan teman-teman semua dan kebermanfaatan orang banyak. Kalau buat Mas Tommy sendiri pribadi ini tantangan terberatnya apa Mas? Kalau menjadi seorang usaha muda yang bergerak di bidang kuliner ini apa? Tentunya Tantangannya? kalau yang berat kita berbicara di dunia muda, saya itu dari zaman SMP sampai STM ya, sampai lanjut ke kuliah itu kan di malam hari. Artinya waktu untuk bermainnya sedikit. Nah, teman-teman ini kan sekarang kembali lagi ketika kita mau mewujudkan sebuah usaha itu sukses dan lain-lain, tentunya kan fokus dan waktu bermainnya kan semakin berkurang. Nah, ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan, Betul, pasti ada yang dikorbankan. Tapi kan ketika itu jadi kan kita mainnya di hari tua Mas ya nih. Oh iya. Dibalik ini ya. Dibalik. Dibalik. Ya saya sedikit terkadang tuh iri pada waktu teman-teman SMA mainnya sampai kemana-mana kan kayak gitu. Saya pagi harus sekolah, pulang sekolah ganti baju di jalan, jadi kuli bangunan. Oh pernah Jadi kuli bangunan. Kemudian setelah jadi kuli bangunan, sore itu membantu jadi tukang cuci piring di rumah makan Padang. Malamnya sampai jam 11 malam kita jadi tukang cuci di Pecel Lele. Dan itu hari ini mereka masih berhubungan baik. Dan ya doa mereka semua Mas. Jadi artinya ketika kita nandur semua kebaikan itu, insya Allah kan teman-teman itu banyak yang balik ke kita, artinya mendoakan kita itu. Menanam yang baik, berbuah yang baik. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk masalah COVID ini, terus strateginya apa? Kalau Dari untuk Terasi Mentah sendiri untuk kalau bisa untuk survive gitu. kuliner sendiri kami setiap hari Mas kita produksi frozen food. Oh, frozen food. Frozen food ini alhamdulillah sampai detik ini atau hari ini kita mulai dari kalau Barado, Serang, Banten, Tangerang, produknya sampai dengan di Malang, Jawa Timur. Kita minimal berapapun kita antar Mas.
Oh, Jadi kita ada chicken karaage, terus ada sate usus dan macam-macam itu kita jadikan frozen, kita tiap hari produksi. Lah teman-teman ini nanti kita kita targetkan. Oh gitu. Nah, kalau jumlah karyawannya sendiri berapa kalau yang untuk di ini? Kita kalau yang Transmenta sampai dengan 16 orang. 16 orang. 16 orang. Kira-kira untuk teman-teman sobat ngopi semuanya pengen nih dengar statement dari Mas Tommy sendiri nih, teman-teman semuanya sih kenapa nih harus mampir di terasi mentah ini gitu, apa yang membuat istimewa dan mereka semuanya harus datang ke sini untuk menikmati setiap hidangan yang ada gitu. Ya satu sih kalau saya harapannya teman-teman semua bahwa ketika datang itu ya menikmati apa yang menjadi fasilitas gitu. Tapi kalau saya kan kembali lagi bahwa tujuan saya itu kan bukan untuk materi ataupun profit yang ya. besar. Sehingga untung nggak untung itu urusan kita sama Tuhan. Betul. Tapi Iya. kebermanfaatan ini kan keuntungannya panjang Mas. Artinya teman-teman semua bahwa apa yang dibelanjakan uang teman-teman di terasi ini, insya Allah sebagian itu sudah menjadi sedekah. Jadi artinya kan sebenarnya ini nggak kita sebutin, tapi itulah mengapa kami harus punya usaha dan mengapa harus bergerak. Oh gitu. Jadi artinya untuk teman-teman nanti yang datang ke sini menikmati dengan sini artinya all in ya, kenyang dapat, sedekahnya pun dapat gitu ya Mas ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini untuk pesan-pesan nih untuk teman-teman muda mungkin yang di luar sana pengen membangun usaha juga Mas. Oh, dalam bidang apapun, terutama kalau misalkan pengen kuliner atau yang lainnya gitu, resepnya dari Mas Tom sendiri gimana untuk teman-teman muda ini? Saya kalau teman-teman yang muda khususnya, ya kalau mendirikan sesuatu itu kan jangan rapuh lah, seperti anak artinya rapuh itu artinya begitu kita belum sampai ke tujuan itu kan kita sudah putus asa dulu. Ya kan kalau anak-anak sekarang kan ambiar dulu. Oh iya, benar. Karena anak yang keren seperti itu. Ya Mas Tommy nggak pernah ambiar ya pernah. Semua kan harus ngalamin itu. Gitu. Tapi satu bahwa sukses itu kalau saya ada tiga yang harus ditanamkan di diri kita. Artinya, untuk menjadi sukses gitu maksudnya. Satu, orang itu kan hidup ataupun usaha itu punya tujuan. Nah, itu nyarinya ya. Iya, tujuan. Contoh saja ketika kita bekerja, kita punya tujuan ingin beli sepeda motor. Kalau sekarang yang lagi keren kan PC sama NMAX kan. Brosur itu tempelin di pintu kamar, kemudian ketika kita keluar dari kamar maka otak kita termindset. Ingin lihat gitu kan, lihat gitu. Itu menjadi sebuah motivasi kita dalam bekerja, sehingga tujuannya itu loh. Kalau itu belum tercapai maka jangan pindah ke tujuan lain. Fokus. Yang kedua harus berpikir positif. Pak. Jadi pertama tujuan, keduanya harus berpikir positif, dan ketiganya yang paling susah adalah kita belajar jujur pada diri sendiri. Ini yang susah. Jujur pada diri sendiri. Untuk terasi mentah ini startnya mulai 2018 akhir. Artinya 2 tahunan. Hampir mau 2 tahun. Karena akhir 2020 baru dia 2 tahun. Alhamdulillah kita sudah punya follower, pecinta yang tiap malam main, dan ya kembali lagi bahwa apa toh tujuannya dari pada terasi mentah ini kan kebermanfaatan. Teman-teman yang di dunia musik tetap bisa eksis musik walaupun jalannya lewat kuliner. Teman-teman di dunia yang mau belajar di dunia film itu kemudian dia memakai tempat untuk syuting gitu ya Mas. Itu kan kemudian ya berkahnya semuanya. Artinya sambung menyambung gitu. Sambung menyambung gitu. Bersinergi satu dengan yang lainnya gitu ya. Meskipun beda bidangnya gitu. Iya, betul. Nanti saya kapan ada waktu Mas, saya sampaikan untuk kita juga produksi yang tidak hanya
di dunia kuliner, Oke, tapi kita juga ada beberapa teman-teman dari santri itu menghidupi dirinya sendiri dengan cara menghasilkan kreativitas. Oh oke, Tuh guys, mungkin di episode berikutnya kita akan mengungkap tentang kehidupan santri yang berusaha ya, berwirausaha. Tunggu video berikutnya. Ya. Oke, sobat ngopi semuanya, selesai sudah obrolan kita pada malam hari ini. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita petik pada malam hari ini. Yang jelas, menurut saya dari obrolan ini, menjadi seorang pengusaha itu tidak melulu tentang profit, betul ya Mas ya? Iya. Tapi ada banyak nilai yang bisa kita berikan kepada sesama, Iya. kan? Nah, terima kasih untuk waktunya Mas Siap, Tommy. siap. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi di next video. Lagi-lagi mengingatkan untuk selalu subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Terima kasih. Bye.